Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami akan menjelaskan proposal kami tentang pengembangan aplikasi sistem informasi manajemen atau SIMTrain. Di sini kami beranggotakan. Perkenalkan, saya Fernando Herman Pokey, NIM 67 2017 197. Joy Reins Horman Cornelis 6720200055. Saya sendiri Martin Billy Sajas dengan NIM 67 2020 094. Perkenalkan, nama saya Ananda Pradana Putra Anwar dengan NIM 67 2020 220. Mata kuliah yang kami sedang mengambil di sini adalah manajemen proyek B dengan dosen pengampu Bapak Sri Winarso, dan kami dari Fakultas Teknologi Informatika Universitas Kristen Satya Wacana. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang kontrol berkas, yaitu informasi berkas yang ada di dalam proposal kami di sini. Yang pertama yaitu dokumen informasi atau informasi dokumen di sini, terus riwayat dokumen di sini, dan selanjutnya itu persetujuan dokumen. Di sini ada beberapa orang yang harus menyetujui ya. Nah, selanjutnya ada daftar isi. Langsung saja kita masuk ke dalam kata pengantar. Pada proposal ini terdapat beberapa informasi terkait pembuatan proyek yang diminta oleh suatu perusahaan yang berjalan di bidang training. Dokumen ini menjelaskan semua hal yang dibutuhkan dalam pembuatan proyek, seperti metode pengembangan, anggaran pembuatan, tujuan pembuatan aplikasi, sumber daya yang dibutuhkan, dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Tujuan dari pembuatan dokumen ini juga menunjukkan kepada klien semua hal yang menjadi keperluan eh, keperluan pembuatan proyek tersebut. Oke, pada poin 2.1 ini berisi latar belakang, yaitu suatu perusahaan yang menawarkan berbagai macam training atau kursus dengan berbagai bidang tertentu seperti bahasa pemrograman dan kursus teknologi lainnya atau bidang teknologi lainnya. Organisasi ini juga ingin menggunakan sistem manajemen untuk melakukan kontrol manajemen kursus supaya menjadi lebih sederhana serta mampu mengatur jadwal dari kursus yang diselenggarakan. Nah, untuk memenuhi persyaratan tersebut, kami menyediakan aplikasi sistem informatika atau kami namakan SIMTrain berbasis web untuk mempermudah pengolahan informasi perusahaan dan memudahkan akses eh, pengunjung website. Selanjutnya kita masuk pada poin 2.2, yaitu maksud, tujuan, dan solusi. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan administrasi dan pengolahan informasi perusahaan. Staf, pengajar, dan siswa juga dapat mudah mengakses aplikasi ini sehingga kegiatan yang tadinya manual dapat diotomatisasikan oleh aplikasi ini. Dengan menggunakan database untuk menyimpan data penting, maka dapat mengurangi kemungkinan kehilangan atau kerusakan data, dan bisa dikatakan juga didigitalisasikan seperti itu. Oke, rancangan pembagian ini terdapat menjadi 4 tim. Developer yaitu analis untuk merancang sistem, kemudian desainer mendesain sistem, programmer untuk membuat proyek rancangan, lalu tester untuk mengetes sistem. Di bagian tabel nama dan staff developer, Anda bisa melihat di sini beberapa pengurus dari bidang-bidangnya seperti analis, desainer, programmer, dan tester. Lalu di penjadwalan, kita bisa melihat pengerjaan proyek mulai dari awal bulan Agustus dan berakhir di bulan September. Anda bisa melihat di tabel ini. Lalu di bagian metode. Di bagian metode ini kita menggunakan spiral model untuk menjalankan sebuah proyek yang kita garap. Ada beberapa tahap dari proyek ini, yaitu tahap listen, yaitu melakukan pertemuan dari dua pihak, kemudian tahap planning, untuk kita estimasi waktu, pengaturan jadwal, sumber daya, untuk ditunjukkan kepada klien. Lalu di bagian tahap analis dan risiko. Di bagian ini kita membutuhkan kebutuhan fungsional untuk membuat sistem.
Lalu berikutnya di bagian tahapan rekayasa. Di bagian ini kita menunjukkan prototipe yang kita buat untuk klien, apakah mereka mau mengubah atau tidak prototipe ini. Lalu di tahap kontribusi dan pelepasan, di bagian ini kita sudah melakukan atau membuat aplikasi yang sudah disepakati oleh klien. Dan terakhir, yaitu tahap evaluasi. Di sini kita mengecek apakah bermasalah atau tidak sebelum memberikannya kepada klien. Lalu di bagian sumber daya, dalam proses pembangunan proyek ini, dalam tabel ini, di sini ada beberapa keterangan dan beberapa jenis seperti jumlah orang di dalamnya, analisa punya 4 orang, dan keterangannya menganalisa semua kebutuhan dalam pembuatan proyek. Dan membutuhkan PC 10, lalu internet. Kemudian di rancangan anggaran. Di bagian rancangan anggaran ini biayanya kita pakai ini sesuai dengan harga yang kita patok untuk melakukan sebuah proyek yang maksimal. Terdiri dari biaya gaji dan masing-masing tenaga kerja. Kemudian biaya aktivitas kerja untuk membangun proyek menjadi maksimal dan aman dalam menjalankannya. Di bagian tenaga kerja ini adalah biaya gaji yang kita patok dari sebuah proyek ini. Kemudian di bagian proyek ini adalah kebutuhan untuk menjalankan sebuah proyek seperti transportasi, konsumsi, dan biaya dokumentasi. Lalu di bawah sini juga ada biaya aplikasi untuk melakukan proyek aplikasi itu. Lalu di bagian sini udah total. Di bagian totalnya ada 8 juta. Sekian dari saya, kemudian saya akan memberikannya kepada teman saya. Dipersilakan. Selanjutnya saya akan membahas tentang perancangan. Pada bagian perancangan ini kami membuat beberapa diagram, yaitu use case diagram, class diagram, dan activity diagram. Tapi sebelum itu, yang pertama di sini ada beberapa aktor yang terlibat dalam sistem ini, yaitu staff, pengajar, dan juga siswa. Yang pertama ada use case diagram. Use case diagram ini berfungsi untuk menggambarkan hubungan antara pengguna dan juga sistem yang dirancang. Di sini terdapat gambar use case diagram yang telah kami buat, yang dimana ada 3 aktor, yaitu staff, pengajar, dan juga siswa. Nah, staff ini dia akan mengontrol sistem dengan cara menambah data tersebut, diantaranya seperti data paket, baik itu paket belajar maupun paket pengajar. Dia juga bisa mengubah paket tersebut dan juga menghapus. Dan juga data lainnya itu misalnya seperti data user. Jadi ada user yang ingin ditambah, staff selaku admin dapat menambah data user tersebut. Di sini staff juga dia bisa fungsinya itu dia bisa memvalidasi pembayaran, yang pembayaran tersebut datang dari pemilihan paket pelajar yang dilakukan oleh siswa maupun pengajar. Selain itu ada aktor pengajar. Nah, aktor pengajar ini jika dia belum mempunyai akun, dia harus registrasi terlebih dahulu. Dan untuk melihat paket list pengajar, pengajar tidak harus login, tapi dia bisa langsung melihat list paket. Selain itu, jika dia ingin mengambil paket, dia harus melewati proses login terlebih dahulu. Setelah dia sudah login, dia bisa memilih paket pengajar, dan setelah memilih paket belajar, bisa langsung memilih jadwal tersebut. Selain itu ada aktor siswa. Di sini siswa jika ingin melihat list paket belajar, dia tidak harus login, tapi bisa langsung melihat tanpa melewati proses autentikasi. Jika ingin memilih dan mengambil paket belajar, dia harus login terlebih dahulu. Setelah login, dia bisa memilih paket belajar, dan setelah itu dia bisa melewati proses pembayaran. Dan proses pembayaran ini akan masuk ke dalam bagian keuangan. Dan bagian keuangan ini hanya bisa dilihat oleh aktor staff.
Bagian yang berikut ada kelas diagram. Nah, kelas diagram ini dirancang untuk menjelaskan interaksi hubungan antar kelas dalam sebuah konstruksi perangkat lunak seperti hubungan asosiasi, agregasi, komposisi, dan inheritance. Yang pertama ada kelas pengajar. Dalam kelas pengajar ini terdapat nama lengkap, username, dokumen CV, dan password. Nah, pengajar ini dia bisa mendaftar akunnya, setelah mendaftar bisa login dan juga logout. Selanjutnya ada paket pengajar. Di dalam paket pengajar terdapat nama paket, jenis paket, ruangan, harga paket, dan juga deskripsi. Setelah itu ada kelas staff, yang dalamnya terdapat username dan juga password. Kemudian ada siswa juga. Dalam siswa ini terdapat nama lengkap, yaitu nama lengkap siswa, username, alamat, dan juga password. Kemudian ada paket siswa, pembayaran, ruangan, keuangan, dan juga metode pembayaran. Selanjutnya ada proses mengelola data. Bagian ini menjelaskan mengenai apa saja yang dapat dilakukan aktor pada sistem yang dibangun ini. Yaitu aktor yang pertama ada staff. Staff ini berfungsi untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus data-data. Di antaranya data paket kursus dan juga data user maupun data yang lainnya. Selanjutnya ada pengajar. Pengajar ini dia bisa registrasi akun, kemudian login, dan memilih paket mengajar. Kemudian ada aktor siswa. Nah, aktor siswa ini sama seperti pengajar juga. Dia jika ingin memilih paket dia harus registrasi akun terlebih dahulu. Setelah itu dia login, memilih paket, dan lakukan pembayaran. Kemudian ada activity diagram. Activity diagram ini berfungsi untuk menggambarkan alur kerja atau aktivitas sistem pada setiap aktor. Yang pertama ada staff, yaitu activity diagram tambah data. Tambah data ini bisa berupa tambah data user maupun tambah data paket pengajar. Terdapat 3 field, yaitu staff, sistem, dan juga database. Langkah pertama, staff membuka aplikasi, kemudian sistem akan menampilkan form login. Setelah itu staff memasukkan username dan password, dan jika passwordnya salah maka akan muncul error. Jika berhasil maka staff akan redirect ke halaman utama. Setelah itu staff membuka halaman list paket, dan dari database akan menampilkan tampilan menu list paket ke dalam sistem. Setelah itu staff menambah paket, dan sistem akan menampilkan form tambah paket. Setelah itu staff mengisi form data paket dan disubmit. Jika gagal maka sistem akan menampilkan error, dan jika berhasil maka data akan tersimpan ke dalam database. Jika berhasil tersimpan, sistem akan menampilkan notifikasi data berhasil tersimpan. Selanjutnya ada ubah data. Sama seperti yang sebelumnya, staff login terlebih dahulu membuka aplikasi dan akan tampil form login, dan staff memasukkan username dan juga password. Jika gagal, tampil error. Jika berhasil maka akan redirect ke dalam halaman utama. Dan staff membuka halaman list paket. Setelah itu staff memilih paket yang ingin diubah, dan sistem akan menampilkan form ubah paket. Setelah itu staff mengubah data paket dan submit. Jika gagal maka akan tampil error, dan jika berhasil maka data akan tersimpan ke dalam database dan sistem menampilkan notifikasi data berhasil diubah. Kemudian ada activity diagram hapus data. Sama seperti sebelumnya juga, staff membuka aplikasi dan login. Jika sudah redirect ke dalam halaman utama, maka staff membuka halaman list paket. Untuk menghapus paket, staff tinggal memilih paket yang ingin dihapus. Jika gagal, maka akan muncul error. Jika berhasil, maka data terhapus di dalam database. Dan setelah itu, jika sudah terhapus, sistem akan menampilkan notifikasi data berhasil dihapus. Selanjutnya ada activity diagram untuk pengajar melakukan registrasi akun. Nah, registrasi akun ini untuk pengajar dan juga siswa. Langkah pertama, pengajar atau siswa membuka aplikasi dan sistem akan menampilkan form login. Kemudian jika belum mempunyai akun maka pengajar bisa langsung klik registrasi akun, dan sistem akan menampilkan tampilan form registrasi akun. Setelah itu pengajar ataupun siswa memasukkan data.
Dan setelah datanya sudah dimasukkan, klik registrasi. Jika tidak ada error, maka data tersimpan dan sistem menampilkan notifikasi registrasi berhasil. Selanjutnya ada pemilihan paket pengajar. Langkah pertama, buka aplikasi dan harus melewati proses login terlebih dahulu. Seperti sebelumnya, jika gagal tampil error, jika berhasil maka akan redirect ke halaman utama. Kemudian staff membuka halaman list paket dan database akan menampilkan list paket ke dalam sistem dan staff bisa memilih paket yang ingin diambil. Setelah itu sistem akan menampilkan detail paket dan juga syarat dan ketentuan. Jika tidak setuju, maka sistem akan balik lagi ke tampilan menu list paket, dan tapi jika setuju maka data akan tersimpan. Setelah data tersimpan, sistem menampilkan notifikasi tunggu persetujuan admin. Nah, di sini admin itu adalah staff. Staff di sini memiliki fungsi untuk konfirmasi persetujuan dari siswa yang tadi memilih paket. Setelah itu, jika ditolak maka dia akan balik lagi ke tampilan menu list paket. Tapi jika diterima, maka data tersebut akan tersimpan ke dalam database dan sistem menampilkan tampilan notifikasi paket berhasil diambil. Yang terakhir ada activity diagram untuk pemilihan paket siswa. Di sini yang pertama, siswa membuka aplikasi dan sistem akan menampilkan form login. Setelah itu siswa memasukkan username dan password. Jika gagal akan tampil error, jika berhasil akan redirect ke dalam menu utama. Dan setelah itu siswa dapat membuka halaman list paket dan database akan menampilkan halaman list paket ke dalam sistem. Setelah itu siswa dapat memilih paket yang ingin diambil dan sistem akan menampilkan detail paket dan juga syarat dan ketentuan. Jika tidak setuju akan dibawa kembali ke dalam halaman menu list paket, dan jika setuju maka data siswa tersebut dan juga paket yang sudah diambil akan tersimpan ke dalam database. Setelah itu maka akan tampil pilihan metode pembayaran dan siswa dapat memilih metode pembayaran yang diinginkan. Dan juga setelah itu sistem menampilkan tampilan notifikasi menunggu validasi pembayaran oleh admin, dan di sini admin ataupun staff ini akan validasi pembayaran tersebut. Jika ditolak maka siswa akan dibalikkan ke dalam halaman pemilihan metode pembayaran, dan jika diterima maka data tersebut akan tersimpan ke dalam database. Dan terakhir sistem akan menampilkan tampilan notifikasi pembayaran berhasil. Baik, risiko dan kendala. Di sini risiko proyek ada 2, yaitu waktu pengerjaan proyek, seperti dapat mengalami kemunduran bahkan lebih cepatnya selesai proyek ini. Yang kedua, kondisi kesehatan pekerja, dikarenakan masalah kesehatan tidak dapat diprediksi. Kemudian pada kendala proyek. Pada kendala proyek kali ini yaitu keuangan, karena developer harus mencari modal awal untuk memulai proyek tersebut. Kemudian pada perancangan database. Di sini kami membuat beberapa tabel dalam database yang kita buat menurut dari use case-nya. Di sini ada pengajar, siswa, dan staf itu sebagai aktor. Kemudian dapat terhubung dengan paket pengajar, ruang, dan paket siswa. Dan kemudian terhubung lagi dengan metode pembayaran, keuangan, dan pembayaran. Ya, itu nanti saling terhubung dalam sistem yang nanti kita buat. Dan yang terakhir, penutup. Demikian proposal ini kami buat. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu penyusunan proposal ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berkenan membaca proposal ini. Semoga proposal yang kami ajukan dapat dipertimbangkan, diterima, dan bermanfaat. Semoga proposal yang kami buat ini dan proyek tentunya akan berjalan dengan lancar. Terima kasih.